Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Qala Allah ta'ala, ya kita melanjutkan materi kita. Qala Allah ta'ala, bis ngendika sapa Allah ta'ala, Allah telah berfirman, fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ikhtilafal ulama'u fi dzalika. Faqala Ibnu Abbasin udhkurni bitta'ati adzkurkum bima'unani. Waqala Sa'id bin Zubair uzkurni bitta'ati adzkurkum bimaghfirati. Wallahu a'lamu bimurad. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita. Apa yang Allah tegaskan kepada kita? Fadkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Jadi kita suruh mengingat Allah. Untuk Allah supaya tidak lupa sama kita, Allah selalu hadir dalam hati kita. Allah ada dalam pikiran kita. Allah kasih konsep. Apa konsepnya? Uzkuru, ingat. Kalau kita ingat kepada Allah, maka dijawab. Fadkuruni adzkurkum, pasti tuh aku akan ingat kepada. Jadi kalau kita pengen ingat Allah, disayang Allah, segala sesuatu Allah berikan kemudahan. Konsep langkah yang pertama, kita ingat kepada Allah. Nah, ingatnya kepada Allah dalam syariat. Jangan eling. Ingat sama Allah, eling aja. Ada syariatnya yang harus dilalui. Nah, di sini dijelaskan konsep yang paling hebat, informasi yang paling mantap cara kita mengingat Allah itu dijelaskan dalam surah Thaha. Aqimis shalah lidzikri. Dalam konsep yang pertama itu dijelaskan anallah innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah menegaskan kepada kita, mengasih informasi. La ilaha illa anna. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada zat yang berhak kita minta pertolongan, tidak ada zat yang memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan hidup kita kecuali Allah. Nah, bagaimana caranya? Fa'budni, kata Allah, maka sembahlah aku. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah? Maka Allah kasih jalan juga, kasih tahu. Aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih permasalahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga ngasih solusi. Indahnya agama Islam, bukan hanya dikasih tahu, tapi tidak dikasih solusi. Kata Allah, ingat padaku, adzkurkum, pasti aku
akan ingat kepada kita. Nah sekarang kita pengen Allah ingat, ya. Tapi ketika panggilan sholat, apalagi sholat subuh, sholat isya, itu sholat paling berat. Makanya di situ ditambah as-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih baik daripada bobo. Tuh. Nah, kalau kita sudah bisa mengingat Allah dengan benar, mengingat Allah dengan baik, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat agama, maka Allah akan selalu mengingat kita. Kalau kita gambarkan dalam istilah contoh manusia lah, hubungan sosial, sebenarnya Allah itu sifatnya tidak bisa ditafsirkan. Tapi kita contohkan aja supaya kita agak gampang. Bapak Haji Yono dengan Bang Fuad contoh. Nah, Bang Fuad itu selalu memberikan perhatian penuh kepada Pak Haji Yono. Ketika Pak Haji Yono ada masalah, orang lain belum hadir, Bang Fuad sudah hadir. Pak Haji Yono pengen pergi liburan akhir tahun ke Bandung, gak punya mobil, ada SDM mobil. Pak Haji Yono lagi kebelit hutang, sebelum mencari ke orang lain, Bang Fuad sudah hadir. Kayaknya muka demak banget ini. Nih ada duit. Nah, ketika Bang Fuad dalam keadaan kesulitan, sebelum orang lain hadir, Pak Haji Yono akan hadir. Kenapa? Karena waktu Pak Haji Yono itu ada kesulitan, maka Bang Fuad ada yang hadir. Mas Kambali pengen mancing, gak ada kayunya, gak ada jorannya. Tiba-tiba ya temennya Mas Yoga, nah, oh langsung tidur. Nih ada kayunya, nih ada jorannya, dikasih duit juga. Nah begitu sebaliknya, ketika Mas Yoga ada kebutuhan, maka sebagai teman yang baik, karena selalu memberikan solusi, Bang Kambali juga akan memberikan itu. Apalagi Allah. Kalau manusia kadang-kadang bisa suka bosan kan, kadang-kadang kita udah tolong nih habis-habisan. Pas giliran kita susah malah dia cuek, bebe. Tapi kalau Allah tidak. Dan Allah sudah berjanji, Al-Qurkum, pasti aku akan mengingat kamu. Pasti aku akan menolong kamu. Pasti akan aku selalu hadir di hidup. Makanya ada sebuah ungkapan, man aropa nafsah aropa roba. Ini bukan hadis nih ya. Ini sebuah ungkapan saja. Kaul hikam namanya, kaul hikmah. Man aropa, siapa yang mengenal nafsah dirinya, aropa-ropa, dia pasti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita tahu diri kita ini terbentuk dari saripati yang hina, sperma dan ovum. Jangankan sperma orang lain, sperma kita sendiri aja nggak mau kita. Kenapa? Karena hina. Nah kalau kita dari manusia yang sangat hina, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Segala kesulitan kita, kesuksesan kita, semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita larikan ke sana,
insya Allah hidup kita yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ikhtilafal ulama'u, berbeda ulama fidzalika dalam memaknakan arti fadhkuruni al-kurkum. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, udhkurni, ingatlah kepadaku bitaati. Tuh, kalau Ibnu Abbas mengartikan udhkurni itu bitaati, dengan senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu. Apa ketaatan kita? Sholat 5 waktu jangan kita pernah tinggal. Kalau kita pengen hati kita sejuk, pikiran kita tenang, sholat jangan sampai ditinggal. Intinya dengan kita melaksanakan kewajiban sholat aja, insya Allah hidup kita selamat. Sholat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Itu aja kita jaga. Belum kita sempat ngerjain sholat sunnah yang lain. Hidup kita udah selamat. Hidup kita tenang. Hidup kita bahagia. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha, menang, senang, bahagia, man tazakka, orang yang selalu membersihkan. Dengan apa? Fasolatu, dengan sholat. Jadi sholat sebagai tolak ukur kita. Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan bitaati. Nah, kalau kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-kurkum bimaunani, maka Allah akan mengingatmu dengan apa? Bimaunah. Maun itu apa? Pertolongan. Kita pengen ditolong sama Allah, kita sendiri lupa sama Allah. Kita pengen dibebaskan dari permasalahan hidup, kita sendiri lupa sama Allah. Sholat itu wabil khusus, ya, satu ibadah yang sampai Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil. Puasa Nabi nggak dipanggil, zakat Nabi nggak dipanggil, haji Nabi, tapi sholat khusus Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban sholat. Alhamdulillahnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Walaupun demikian, dia punya keistimewaan, dia punya ganjaran, dia punya pahala, itu sama seperti orang mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Coba dah perhatikan antara orang yang rajin ibadah dengan orang yang sering meninggalkan perintah Allah. Dari pandangan hidupnya juga udah beda. Contoh semukhdir, apalagi dekat dengan masjid, meskipun utangnya banyak tetap puyeng. Nah, maksudnya apa? Bisa tenang. Amin. Nah, iya. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yakin dan percaya setiap permasalahan pasti ada solusinya. Allah akan tolong kepada hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu.
nih ulama menafsirkan ke sembarangan. Bimaunani, dengan pertolongan. Tuh, itu menurut Ibnu Abbas. Jadi Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Abbas pamannya, Abdullah itu adalah saudara sepupu. Cuma waktu Nabi besar kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, Ibnu Abbas itu baru dilahirkan. Abdullah Ibnu Abbas. Tapi dia didoakan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dengan Allahumma al wa faqih fiddin. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi orang yang faqih di dalam urusan agama. Nah, makanya di antara sahabat Nabi besar kita Muhammad SAW yang tergolong tabi'in itu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah semua, Abdullah bin Zubair itu ahli dalam agama. Wabil khusus Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Ini yang menafsirkan ini dengan kata-kata bitoati. Nah, sekarang waqala Sa'id bin Jubair, udkuruni bitoati, adkurkum bimaghfirati. Jadi makna adkurkum kalau menurut Sa'id bin Jubair itu adalah bimaghfirati. Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Amin. Jadi cara Allah mengingat hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dosa-dosa kita. Ini amalan yang paling hebat. Karena tidak ada yang menyebabkan kita ingin menjadi manusia paling bahagia kecuali kalau banyak dosa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa ta'ala ampun. Ketika kita saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dosa kamu udah gak ada, gak perlu dihisab karena dosanya sudah tidak, udah masuk lagi ke surga. Mau begitu mau? Mau enggak? Ya, sholat jangan ditinggal. Ikuti sesuai dengan syariat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu ada tata caranya. Ya, jangan sekedar eling, inget. Nah, gue mau eling aja dah. Sholat tuh udah gue mau eling. Nah, ini enggak ya. Jadi ada contohnya. Siapa contohnya? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sama seperti aku sholat. Pokoknya amalan yang paling hebat, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling nomor 1 itu adalah sholat. Makanya Nabi menegaskan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti amal yang pertama kali akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau yang lainnya ngikut, sholawat, zakat, puasa, haji, itu tinggal ngikut. Kenapa? As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Badan kita nih, Pak Jono keker, banyak duit, jalan kepalanya enggak ada, gimana? Loh? Kenapa? Kepalanya enggak ada. Nah begitu juga rajin baca selawat,
rajin puasa, zakat dikeluarin, pergi haji tiap tahun, sholat kagak, sama aja nggak punya kepala. Jadi amal yang paling pokok, amal yang modalnya nggak terlalu banyak itu adalah sholat. Sholat punya modal uang 100.000, 50.000 jadi. Beda dengan haji, udah nunggunya lama, modalnya gede. Sholat gampang, punya duit 100.000, kita pergi ke PIK, beli kain merek Gajah Bengkak, berapa duit? 30.000. Peci itu di situ, peci warna hitam, yang merek Bang Oing, 50.000, yang merek Presiden kan 25.000. Baru berapa duit? Kalau nggak mau, datang ke Masjid Al-Ikhlas, ada kain, ada peci, ya kan? Kemudian saja dibawa pulang, gratis. Tuh, kita pengen zakat, kudu ngeluarin duit. Kita pengen infak sedekah, kudu ngeluarin duit. Khususnya amalan yang wajib. Makanya tolak ukur seseorang itu dilihat dari bagaimana dia sholatnya. Kenapa di sini? Karena yang paling bagus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Siapa di sini itu? Karena adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang waqala Fudail bin Iyad fadhkuruni bi taati adzkurkum bis sawabi. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan ketaatan, dan Allah akan mengingat kita dengan apa? Bis sawabi, dengan ganjaran, dengan hadiah, baik itu di dunia, terlebih lagi hadiah di akhirat. Di dunia kita dikasih hadiah, senang. Ya saya tuh malam tahun baru, tiba-tiba Pak Jono ngebel, Ustaz posisi di mana? Udah tidur belum? Belum. Ikan masih banyak nih. Nah, sendok udah Pak Jono, bawa aja kemarin. Kebetulan lagi lapar, ikan gerame, sama ikan ambil tenila. Senang banget hati saya. Apalagi makan berdua sama istri. Sengaja emang saya nggak kemari, biar sudah dibawa, biar saya bisa makan sama istri. Kapan lagi malam tahun baru makan sama berdua sama istri? Anak pada tidur. Hati saya senang dikasih hadiah berupa ikan gerame sama nila. Subhanallah. Itu di dunia. Apalagi kita dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala saat di akhirat kelak. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita rajin-rajin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hafizu 'alas shalah. Kita memelihara salat kita. Ada berapa jam udah? Hah? Tidak. Ya. Jadi kesimpulan daripada taklim kita pada malam hari ini, agar Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, dan kita harus ingat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama pun kita nggak ingat nih, kita nggak ingat sama Allah, Allah mesti ingat sama kita. Kenapa? Karena kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ingat, kita nggak ingat Allah nggak rugi, kita ingat Allah juga nggak untung. Semuanya linapsi, balik kepada diri kita. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu. Dengan apa? Dengan
patokan yang paling dasar, patokan yang paling inti, kita jangan pernah meninggalkan amalan sholat. Itu aja konsep yang sederhana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Al-Azim. Astaghfirullah. 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 Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma
Ada